anak-anak yang pintar secara akademik, maka negara akan memfasilitasi mereka untuk sekolah setinggi-tingginya, bahkan sampai ke luar negeri. Bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya difasilitasi sama negara dan itu total gratis semuanya. Sekolah rakyat, sekolah gratis dan berasrama, yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ide ini datang dari Presiden Prabowo Subianto. Demi satu tujuan, memutus rantai kemiskinan. Jadi begini, sekolah rakyat ini adalah sekolah khusus untuk anak, yang membedakan ya dari sekolah reguler adalah siswanya adalah anak-anak dari keluarga yang berada di desil 1 atau desil 2 atau dalam kategori miskin dan miskin ekstrim. Mereka di sini boarding school 24 jam. Kalau ditanya apa bedanya dengan pesantren gitu ya. Nah, karena kebetulan di SRMP 10 Bogor ini semua siswanya muslim, kami juga mengadopsi kurikulum kepesantrenan. Jadi anak-anak di sini juga selain belajar materi seperti di sekolah reguler, kita tetap pakai kurikulum nasional, kita juga mengadopsi kurikulum kepesantrenan karena siswanya semuanya muslim gitu ya. Jadi anak-anak ini sudah bangun dari jam 4 pagi untuk melakukan ibadah malam, lalu dilanjut dengan sholat subuh gitu ya, olahraga, sarapan bersama, lalu mereka bersih-bersih dan pergi ke sekolah. Nah, selepas sekolah mereka juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang bisa mereka ikuti, dan di malam hari kita juga ada materi keagamaan. Mereka belajar Al-Quran, kadangkala mereka belajar tentang fikih, akidah, kayak gitu. Jadi sudah terjadwal ya kapan mereka harus belajar Al-Quran, kapan memperdalam materi agama yang lain. Yang membedakan pada dasarnya sama, cuman yang membedakan kurikulum sekolah rakyat itu bisa dibilang tailor made gitu ya. Jadi dibuat khusus untuk sekolah rakyat. Jadi di awal tahun pelajaran kami nggak langsung belajar, tapi kami ada kurikulum matrikulasi namanya, untuk menyamakan kemampuan dasarnya mereka yang harus mereka kuasai. Mereka belajar tentang bagaimana penyamaan kemampuan numerasi, literasi gitu, termasuk literasi digital karena kedepannya anak-anak ini kan belajarnya juga secara digitalnya. Mereka dilengkapi fasilitas, setiap anak itu punya laptop satu-satu, difasilitasi sama negara laptop satu-satu gitu. Jadi menyamakan dulu nih kemampuannya supaya nggak terlalu timpang gitu. Nah, memang di SRMP 10 Bogor ini kami masih punya 10 anak yang belum lancar baca tulis. Jadi mereka dididik khusus oleh guru, jadi satu orang guru, satu orang murid gitu ya, untuk supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Jadi mereka udah kemampuan bacanya juga sudah mulai terlihat meningkat gitu. Jadi awalnya ada anak bahkan yang satu anak yang belum lancar, hurufnya tuh belum hafal semua. Tapi ada juga yang memang hanya terkendala di huruf-huruf yang di kata-kata yang agak kayak ada NG, NY gitu ya, seperti menggambar, menyanyi gitu ya. Biasanya lebih sulit gitu ya. Nah gitu. Jadi selama 10 minggu anak-anak ini mengikuti kegiatan matrikulasi. Selepas itu baru kita mulai proses pembelajaran. Kita menggunakan kurikulum nasional ya, kurikulum merdeka gitu ya. Jadi sama aja dengan di sekolah reguler. Yang membedakan selain itu kita punya kurikulum keasramaan di mana mereka belajar tentang karakter, memperdalam agama kayak gitu. Jadi mereka ini berkegiatan dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam. Ya, jadi memang ada yang belajar di kelas, tapi ada yang belajar langsung dari, maksudnya learning by doing gitu ya. Seperti misalkan mereka juga di sini diajarkan kemandirian. Jadi mereka itu
nyuci sendiri, nyetrika sendiri, membersihkan ruang kamar sendiri gitu. Jadi kalau yang lain misalkan kayak makan, ya mereka memang tinggal makan gitu. Tapi mereka diajarkan juga kemandirian karena banyak dari mereka yang sebelumnya belum pernah tuh cuci baju, nyetrika kayak gitu. Nah di sini di kurikulum keasramaan tuh salah satunya mereka diajarkan bagaimana cara menyetrika, bagaimana mencuci baju gitu, agar mereka itu nanti selain pintar secara akademik, mereka juga punya karakter yang baik, salah satunya mandiri dan religius. Jadi mereka itu tercatat dalam datasen kalau mereka keluarganya masuk desil 1 dan desil 2. Lalu setelah itu mereka di asesmen. Betul nggak mereka beneran masuk kategori miskin atau miskin ekstrim? Mereka didatengin satu-satu tuh oleh petugas gitu kan. Ketika terverifikasi, oh ya dia memang betul ada di desil 1 dan desil 2. Lalu anaknya mau sekolah di sekolah rakyat, orang tuanya memberi izin, maka mereka bisa jadi murid sekolah rakyat. Yang berbeda dari sekolah reguler, anak-anak di sekolah rakyat ini di SK-kan oleh wali kota dan bupati sebagai murid sekolah rakyat. Jadi beda, kalau di sekolah reguler kan nggak ada SK siswa gitu ya. Nah di sekolah rakyat ini ada SK-nya dari bupati atau wali kota. Memang banyak sih karena maraknya pemberitaan tentang SRMP 10 ini, banyak warga yang datang ke sini mau daftar gitu. Tapi kami berbeda dengan sekolah reguler yang tidak menerima pendaftaran. Jadi memang patokannya itu datasen gitu. Jadi ketika ada warga yang mau mendaftar, kita harus memastikan kami arahkan ke Dinsos untuk memastikan kalau mereka itu ada di desil 1 atau desil 2 gitu dan tercatat di datasen gitu. Jadi di sekolah rakyat ini gratisnya mencakup semuanya. Tidak hanya biaya pendidikan, mereka juga di sini dapat makan 3 kali, snack 2 kali sehari itu ya. Tapi kebutuhan pribadi mereka juga terpenuhi. Jadi seperti sabun, bahkan pembalut, minyak wangi, deodoran, itu semua juga difasilitasi sama negara. Outing class, itu juga gratis. Jadi semua kegiatan mereka, ibaratnya semua kebutuhan mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya difasilitasi sama negara dan itu total gratis semuanya. Anak-anak ini mungkin kalau saya lihat ya, awalnya banyak yang nggak terlalu tahu aturan lah gitu. Kalau di sini kan mereka kita biasakan untuk tidur teratur, bangun teratur gitu ya. Jadi awalnya itu agak PR bagi kami untuk meminta siswa tidur jam 9 malam. Ketika jam 9 itu harus udah tidur, itu agak PR awalnya gitu. Ditambah awal-awal kan ada yang homesick kayak gitu ya. Nah, tapi kami dibantu oleh TNI dari Kodim. Jadi selama 1 bulan Agustus anak-anak ini dilatih kedisiplinannya oleh TNI gitu. Nah, sekarang sih mereka alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lah lebih baik, lebih tertib gitu. Kita pun dapat testimoni dari orang tua yang dulu anaknya boro-boro ngebantu orang tuanya gitu. Jadi anak ini tuh pernah pulang untuk menginap di rumah gitu. Orang tuanya udah banyak yang kasih testimoni, pagi-pagi mereka bantu nyapu, rapihin rumah gitu. Sebelumnya nggak pernah mereka lakukan seperti itu. Di awal kami bahkan juga kesulitan untuk membuat mereka tidur satu tempat tidur satu anak. Jadi mungkin mereka biasa tidur rame-rame. Hampir dari cerita anak-anak, mereka kebanyakan nggak punya kamar tidur sendiri-sendiri. Jadi mereka itu biasanya tidur di ruang tamu beramai-ramai gitu ya. Nah di awal-awal untuk mendisiplinkan supaya mereka tidur di satu tempat tidur sendiri itu juga masih agak PR.
Tapi kesini-sini mereka sudah mulai terbiasa tidur satu tempat tidur. Awal-awalnya tuh satu tempat tidur tuh mereka pakai berdua, bertiga gitu. Tapi kesini-sini mereka udah terbiasa, udah bisa tidur satu kasur satu orang gitu. Jadi kalau di sekolah rakyat ini personilnya lengkap Pak. Jadi kita punya guru, ada juga wali asuh, wali asrama, kita juga punya tenaga tendik lainnya gitu, layaknya sekolah pada umumnya. Yang membedakan mungkin itu, kita punya wali asuh dan wali asrama, juga kami punya perawat. Nah, guru-gurunya di sini ada 12 orang, jadi satu mata pelajaran satu guru. Karena kan memang baru 4 rombel ya, jadi mereka itu adalah guru-guru muda lulusan PPG Prajabatan yang diangkat jadi pegawai P3K Kemensos. Jadi yang membedakan kalau di sekolah reguler pegawai P3K-nya itu Pemda, nah ini direkrut khusus oleh Kemensos. Gitu, Bu. Iya. Wali asuh dan wali asramanya juga sama. Mereka P3K Kemensos. Jadi nanti mereka itu akan dibagi dua. Jadi anak-anak yang pintar secara akademik, maka negara akan memfasilitasi mereka untuk sekolah setinggi-tingginya, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi untuk anak-anak kan anak nggak semuanya bagus secara akademik ya. Ada yang punya bakat lain gitu ya. Yang punya bakat minat yang lain, maka mereka akan dikembangkan sesuai bakat minatnya. Jadi anak-anak yang membedakan nih dengan sekolah reguler, di sekolah rakyat ini ada DNA talent. Ada DNA talent untuk mengetahui minat bakatnya mereka tuh di mana gitu, potensi mereka unggulnya di mana. Maka yang kami lihat adalah potensinya, bukan kekurangannya gitu. Ketika si A misalkan, si A ini belum lancar loh baca tulis, tapi ternyata dia itu berbakat banget, suaranya bagus. Maka yang kami kembangkan selain kita mengejar ketertinggalan perihal baca tulisnya, kami lebih kembangkan juga kemampuan olah vokalnya supaya nanti mereka bisa jadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing kayak gitu. Goalnya mereka hidup mandiri gitu dan berhasil memutus rantai kemiskinan yang ada di keluarganya gitu. Setelah mereka tidak ada lagi generasi yang miskin di keluarganya gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.